Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video ini saya mau sharing 3 penyebab utama kenapa iklan Anda sering boncos. Nah, banyak teman-teman saya yang bertanya, kenapa sih iklan saya boncos padahal sudah melakukan iklan atau membuat iklan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, atau mungkin sudah membuat iklan yang tepat sasaran atau sesuai dengan target pasarnya, atau mungkin sudah membuat iklan yang kata-katanya sangat powerful sehingga orang-orang itu bisa tertarik untuk membeli produk atau jasa mereka. Nah, mudah-mudahan di video ini apa yang saya sharingkan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang iklannya mengalami boncos atau mungkin belum mendapatkan penjualan. Nah, alasan pertama yaitu karena teman-teman itu salah dalam memilih media. Jadi ketika teman-teman memilih media promosi, kita tahu bahwa banyak sekali ada media promosi di internet. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, Google, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja setiap media itu mempunyai pasar yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, kita harus tahu di mana customer kita berada. Jadi kita harus tahu produk kita dengan sangat detail, siapa target pasarnya, di mana mereka berada, di mana mereka sering nongkrong, di media mana mereka sering berinteraksi. Nah, dengan begitu tentu saja kita akan bisa dengan lebih mudah dalam mendapatkan customer. Jadi ketika customer kita misalkan berkunjungnya ke Google ketika mencari jasa kita atau produk kita, maka tentu saja kita harus beriklan di sana. Jangan sampai ketika customer kita mencari di Google, ternyata kita beriklannya di Facebook, ya tentu saja orang tersebut tidak akan bisa melihat iklan kita. Dan tentu saja iklan yang kita lakukan itu akan boncos, tidak mendapatkan customer seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengetahui dengan spesifik siapa target pasarnya, di mana orang-orang tersebut berada, media apa yang mereka pakai untuk berinteraksi ataupun mencari produk atau jasa yang teman-teman jual. Jadi itu hal pertama yang harus teman-teman lakukan supaya iklan teman-teman tidak boncos. Lalu alasan kedua yang biasa dilakukan adalah ketika sudah beriklan, teman-teman harus tahu parameter yang diperlukan untuk bisa mengetahui apakah iklannya sudah efektif atau tidak. Nah, di sini saya akan berikan ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika teman-teman beriklan, misalkan teman-teman menargetkan website. Nah, ketika iklannya diklik oleh orang, lalu orang tersebut akan berkunjung ke website teman-teman. Mereka akan melihat penawaran teman-teman, produknya, harganya, dan lain sebagainya. Nah, kita bilang ini adalah visitor ya. Jadi orang yang berkunjung ke website itu namanya visitor. Nah, di sini kita lihat setelah orang tersebut menjadi visitor, dia akan melihat penawarannya. Apakah penawaran yang teman-teman berikan itu menarik atau tidak? Nah, ketika orang tersebut tertarik, tentu saja orang tersebut akan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produknya. Maka mereka akan kontak nomor yang ada di website tersebut, entah bertanya mengenai harganya, entah bertanya mengenai spesifikasi produknya, dan lain sebagainya. Nah, maka visitor itu akan menjadi namanya lead ya, atau prospek seperti itu. Jadi orang tersebut sudah muncul ketertarikan untuk melakukan transaksi atau membeli produk atau jasa teman-teman. Nah, berarti iklan teman-teman di sini bisa dikatakan sudah sangat bagus karena sudah mendapatkan lead. Artinya orang yang berkunjung tersebut adalah orang yang tepat sasaran sesuai dengan target pasar dari yang teman-teman inginkan, seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa iklannya sudah efektif karena orang tersebut sudah kontak nomor yang ada di website teman-teman, seperti itu. Jadi visitor akan berubah menjadi lead. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa konversi di websitenya sudah bagus, iklannya juga sudah berjalan dengan efektif. Nah, lalu setelah orang tersebut menjadi lead, misalkan dia bertanya-tanya mengenai spesifikasi produk, harganya, dan lain sebagainya, maka ada dua kemungkinan. Orang tersebut bisa membeli karena dia mungkin tertarik dengan penawarannya, ada diskon, dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut akan menjadi customer, seperti itu. Nah, berarti iklan teman-teman sudah bagus, lalu penawarannya sudah oke, sehingga orang tersebut menjadi customer. Seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa iklannya sudah berjalan dengan maksimal. Nah, namun lain cerita jika misalkan
orang tersebut tidak menjadi beli nih, misalnya tidak jadi beli, dia hanya bertanya-tanya tapi tidak jadi beli, nah mungkin saja ada hal yang kurang tepat, baik dalam hal closingnya, baik dalam hal pelayanannya, customer service-nya, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman perlu perbaiki dulu. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan lead, ternyata tidak ada yang beli, atau mungkin dia sudah bertanya-tanya tapi tidak terjadi closing, nah berarti ada yang salah di bagian closingnya, atau mungkin customer support-nya mungkin tidak bisa menjelaskan lebih detail, mungkin tidak tahu caranya closing dengan benar. Nah maka harus diperbaiki dulu di bagian closingnya ini. Jadi iklannya sudah dikatakan bagus, sudah efektif karena sudah mendatangkan lead. Nah teman-teman tinggal perbaiki di bagian closingnya, seperti itu. Nah berarti di sini mungkin teman-teman perlu keluar uang dulu, tapi bisa dibilang meskipun teman-teman sudah keluar uang untuk iklan, tapi bisa dibilang bahwa iklannya sudah bagus, namun belum terjadi closing. Berarti yang teman-teman lakukan adalah perbaiki di bagian closingnya. Nah, namun jika teman-teman tidak ada lead dan tidak ada yang beli, dan di sini juga misalkan visitornya banyak tapi tidak ada lead, nah berarti di penawaran websitenya itu berarti kurang maksimal. Entah mungkin penawarannya kurang bombastis, mungkin terlalu umum produknya dan lain sebagainya, mungkin harganya juga terlalu mahal dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa perbaiki dulu di penawaran ini. Seperti itu penawaran websitenya, mungkin perlu ada limitnya, mungkin perlu ada diskonnya, bonus dan lain sebagainya. Teman-teman tambahkan dulu di sini. Jadi jangan cepat bilang bahwa iklannya boncos seperti itu. Karena misalkan ini visitornya sudah banyak dan ternyata biayanya murah, tapi ternyata belum ada yang kontak, seperti itu, berarti teman-teman perlu diperbaiki di bagian penawarannya, seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman sudah memperbaiki juga di bagian penawarannya, lalu mungkin juga ternyata tidak menghasilkan penjualan juga, nah berarti teman-teman perlu mengecek lagi iklannya apakah sudah sesuai dengan target pasarnya, sudah sesuai dengan siapa yang akan melihat iklan tersebut dan lain sebagainya, atau mungkin kata-katanya kurang menarik di iklannya, seperti itu. Jadi ketika visitornya sudah banyak namun ternyata belum ada juga leadnya, berarti ada yang salah mungkin di bagian iklannya, seperti itu. Jadi jangan cepat berasumsi bahwa ketika tidak ada penjualan, iklannya boncos, itu berarti iklannya salah. Belum tentu seperti itu, karena yang namanya penjualan itu adalah satu siklus ya, dimana ketika orang melihat iklan, lalu dia tertarik, lalu dia kontak, lalu membeli, seperti itu. Jadi ada perjalanan dari customer tersebut, dari ketika melihat iklan sampai dia menjadi pembeli. Dan kita tidak bisa bilang bahwa orang tersebut ternyata, oh ternyata iklan kita ini tidak efektif, tidak maksimal karena tidak ada pembelian, seperti itu. Nah itulah kenapa teman-teman harus cross check satu persatu, di mana hal yang menjadi penyebab kenapa orang tersebut tidak membeli. Apakah mungkin karena penawarannya, apakah mungkin karena bagian closingnya kurang maksimal, atau mungkin memang iklannya yang tidak tepat sasaran. Jadi teman-teman harus cek lagi ya satu persatu, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang iklannya boncos. Sekali lagi, jangan cepat menyerah, teman-teman harus coba lagi, harus dianalisa bagaimana iklannya, lalu diperbaiki bagian-bagian yang perlu disesuaikan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penjualan yang diinginkan, seperti itu. Lalu alasan ketiga kenapa iklan teman-teman sering boncos adalah karena selisih dari harga jual dan iklannya itu terlalu tipis. Jadi misalkan nih harga teman-teman, misalkan harga produknya misalkan katakanlah 50.000, sementara profitnya mungkin hanya 20.000 saja, tapi biaya kliknya itu Rp2.000. Nah bayangkan, profitnya 20.000 sedangkan biaya kliknya 2.000. Nah ketika ada 10 orang yang ngeklik baru dapat satu penjualan, nah berarti tidak ada profit sama sekali. Seperti itu, karena biayanya jadi 20.000, profitnya 20.000, jadi BEP. Tidak ada profit sama sekali yang didapatkan karena profitnya terlalu tipis. Nah solusinya jika teman-teman mengalami hal seperti itu, yaitu pertama teman-teman bisa tingkatkan value dari produk atau jasa yang dijual.
sehingga harga jualnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Jadi misalkan tadi harganya misalkan 50.000, ketika teman-teman menambahkan value pada produk atau jasa teman-teman, maka harganya bisa jadi 100.000 atau mungkin 150.000. Nah, lalu strategi kedua yaitu teman-teman harus mendapatkan biaya klik yang rendah supaya bisa tercover dari profitnya. Jadi jangan sampai biaya kliknya itu mencapai 2.000, kalau bisa di bawah 1.000. Sehingga ketika ada 10 orang yang ngeklik, jadi misalkan biaya per klik 1.000 dikali 10 berarti 10.000. Sementara profitnya 20.000. Jadi masih ada profit yang teman-teman dapatkan. Jadi ada dua cara ya jika teman-teman mengalami kendala seperti itu. Pertama, teman-teman bisa tambah value di produknya, atau biaya per kliknya harus diperkecil dengan cara iklannya harus dibuat lebih bagus, kata-katanya lebih baik, sehingga orang yang ngeklik itu jauh lebih banyak dan itu akan menghasilkan biaya klik yang jauh lebih rendah. Nah, itulah 3 alasan kenapa iklan teman-teman boncos. Jadi saya ulang sekali lagi, alasan pertama yaitu teman-teman harus tahu siapa target pasarnya dan di mana orang tersebut berada, lalu gunakanlah media yang tepat untuk menjangkau orang tersebut. Lalu yang kedua, teman-teman harus gunakan parameter, harus dipelajari parameternya dengan baik. Jadi berapa orang visitornya, lalu berapa orang yang ngeklik tombol WhatsApp atau nomor telepon dan lain sebagainya, lalu berapa yang menjadi customer. Jadi teman-teman harus tahu semua parameter tersebut sehingga teman-teman bisa melihat bahwa iklan tersebut efektif atau tidak. Seperti itu. Lalu yang terakhir, teman-teman harus bisa menghitung berapa profitnya dan juga berapa biaya per kliknya, sehingga teman-teman bisa menjalankan iklannya dengan efektif dan efisien untuk bisa mendapatkan profit maksimum. Nah, itulah sharing saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang iklannya sering boncos. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.